Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibnu Abdillah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'. Para perisawan rahimakumullah, pada video sebelumnya saya mencoba menyajikan tentang kebingungan, tentang kegalauan, bagaimana kita menyikapi perbedaan-perbedaan pendapat di antara para orang alim, yaitu di antara para ulama, di mana sepertinya ijma ulama menyelisihi suatu hadis, sehingga menimbulkan kebingungan. Manakah yang lebih tinggi? Ijma ulama ataukah sanad sebuah hadis? Atau malah sebuah hadis yang nilainya menjadi lebih tinggi karena tidak ada ayat Al-Quran yang jelas-jelas memberikan penjelasan atas sebuah perkara, sehingga seolah-olah hadis itu tingkatnya menjadi naik lebih tinggi, tingkatannya jadi seperti ayat Al-Quran, padahal itu sebuah hadis. Begitu juga sebaliknya, ketika tidak ada hadis yang menerangkan dengan jelas-jelas, tiba-tiba sebuah ijma ulama naik tingkatannya menjadi seolah-olah sebuah hadis yang sahih. Padahal itu cuma sebuah konsensus antar ulama. Tidak pernah diriwayatkan oleh Rasulullah, tidak pernah diriwayatkan oleh sahabat-sahabat, tidak pernah diriwayatkan oleh para tabi'in yang pernah hidup dalam satu masa dengan mereka, dan para tabi'ut tabi'in yang mempelajari sanad-sanad dan riwayat-riwayat tersebut, sehingga kita menjadi bingung. Apalagi kita seorang yang awam, tidak menguasai ilmu. Dan pada video yang kemarin itu saya jelaskan juga bahwa itu tidaklah perlu menjadi kegalauan, karena Allah itu maha adil. Allah akan memberikan petunjuk. Walaupun Anda seorang yang awam dalam ilmu, mana yang benar? Tidak perlu galau. Tidak perlu bingung. Karena nanti Allah akan memberikan petunjuk atas kebenaran tersebut. Asal kita selalu berdoa dan berusaha memperbaiki akhlak kita menjadi orang yang baik, selalu ingin menjadi orang baik. Nanti Allah akan memberikan kepada kita pemahaman. Allah akan memberikan kepada kita kefahaman atas suatu perkara, walaupun kita tidak memiliki ilmu. Kefahaman dan pemahaman oleh Allah yang dianugerahkan kepada kita, itulah yang disebut dengan hidayah. Karena itu, dalam setiap kita berdoa, janganlah kita meminta hanya harta dunia. Jangan meminta materi-materi dunia. Berdoalah untuk mendapatkan hidayah, karena hidayah itu adalah suatu perkara yang sangat berharga, lebih dari dunia dan isinya.
Di video yang sebelumnya saya juga jelaskan. Lalu bagaimana ciri-ciri hidayah itu dan bagaimana orang yang telah mendapatkan hidayah itu? Ya, di antaranya adalah dia mengamalkan ilmunya. Ilmunya tidak digunakan sebagai wacana, tetapi diamalkan. Dia mengamalkan dengan akhlak. Jadi ilmunya diiringi dengan akhlak. Lalu bagaimana ciri-ciri akhlak kita sudah berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya? Ya, kita harus berinteraksi dengan orang-orang, dengan makhluk lain. Maksud saya adalah binatang-binatang, binatang peliharaan yang ada di sekitar kita. Dan jika kita sudah ditunggu kedatangannya oleh mereka, ya itu setidak-tidaknya menjadi tanda bahwa akhlak kita sudah menjadi lebih baik. Jadi orang yang akhlaknya baik itu, dia akan ditunggu oleh orang lain. Dia akan dirindukan kedatangannya oleh orang lain atau makhluk lain. Maksud saya binatang-binatang peliharaan yang ada di jalan-jalan. Nah, pada video yang sekarang ini saya akan mencoba membuat simulasi contoh-contoh bagaimana sebuah hidayah itu datang, bagaimana kebenaran itu datang, kira-kira prosesnya seperti apa. Saya akan memberikan sebuah contoh atau sekedar simulasi. Kira-kira bagaimana sebuah proses kedatangan hidayah itu. Ini dibuat secara sebuah model cerita fiksi. Jadi settingnya di sebuah perpustakaan yang mengkoleksi buku-buku akhlak di sebuah kampus milik universitas yang nama fiktifnya adalah Akhlakul Karimah, Universitas Akhlakul Karimah. Jadi model ini ada sebetulnya bisa berbentuk pesantren atau tempat belajar. Kira-kira sederhananya adalah sebuah kota yang di dalamnya ada murid-murid yang belajar dan berdiskusi tentang bagaimanakah kebenaran itu. Tetapi dia masih dibatasi dalam satu lingkup kotak, masih dibatasi dalam satu lingkup tembok dinding pemisah antara mereka, yaitu para pelajar, para mahasiswa, para santri ini dengan kehidupan di luar, dengan masyarakat di luar. Jadi karena dia tahapnya masih belajar, dia berada dalam kotak dinding tembok pemisah dengan dunia nyata. Jadi dia di dalam dinding tembok itu cuma belajar, mereka cuma belajar. Masih belum belajar tentang bagaimana kehidupan nyata di luar tembok pendidikan, bagaimana kebenaran itu di tataran masyarakat. Jadi dari proses belajar itu, keseharian itu, sambil mereka memikirkan ilmu yang diberikan oleh guru-guru mereka, para asatidz, mereka juga belajar dari buku-buku perpustakaan, buku-buku referensi, kitab-kitab kuning, kitab-kitab akhlak. Salah seorang dari mereka, seorang ikhwan muda, mengatakan bahwa dia telah menemukan sebuah kebenaran baru. Yang dia sebut sebagai kebenaran yang zuhud. Jadi bukan sekedar akhlak saja. Karena di Universitas Akhlak ini mereka diajarkan tentang akhlak. Bagaimana cara yang benar, bagaimana melakukan muamalah yang benar. Tapi bagi mahasiswa yang tidak puas ini, dia mengatakan bahwa